Sekarang kita masuk BAGD, penjualan hulu, upstream, dan hilir, downstream, yang bahas konsep penting, arah penjualan. Selama ini, semua contoh kita, Fogi jual ke Tia, itu adalah penjualan dari induk ke anak. Ini namanya downstream sale atau penjualan hilir. Bayangin air mengalir dari hulu, induk, ke hilir, anak. Tapi di dunia nyata, bisa juga terjadi sebaliknya. Anak perusahaan jual ke induk. Ini namanya upstream sale atau penjualan hulu, kayak ikan salmon yang berenang melawan arus dari hilir ke hulu. Pertanyaan kritisnya, apakah arah transaksi ini mempengaruhi cara kita eliminasi? Apakah jurnal eliminasi beda kalau transaksinya upstream versus downstream? Dan yang paling penting, apakah arah ini mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi atau hak pemegang saham minoritas? Jawabannya, eliminasi tetap sama, tapi dampaknya ke laporan terpisah dan alokasi laba bisa beda. Ini konsep yang sering bikin bingung, jadi kita bahas pelan-pelan. Kita mulai dengan definisi jelas masing-masing arah. Mari kita definisikan downstream sale dengan presisi. Downstream atau penjualan hilir adalah saat perusahaan induk jual barang ke perusahaan anak. Contohnya, PT Fogi sebagai induk jual ke PT Tia sebagai anak. Ini semua contoh yang udah kita bahas sejauh ini. Karakteristik downstream, pertama, laba internal muncul di laporan laba rugi induk karena induk yang jadi penjual. Kedua, kalau ada sediaan belum terjual, sediaan itu ada di buku anak karena anak yang beli. Ketiga, dan ini penting, NCI atau hak pemegang saham minoritas tidak terpengaruh oleh laba belum terrealisasi ini. Kenapa? Karena laba internal ada di induk, bukan di anak. NCI cuma punya hak atas laba anak. Kalau laba overstatement-nya ada di induk, NCI nggak kena dampak. Jadi dalam kasus downstream, eliminasi laba belum terrealisasi cuma mempengaruhi bagian induk atau pemegang saham pengendali. Sekarang kita lihat kebalikannya, upstream sale. Sekarang kebalikannya, upstream sale atau penjualan hulu adalah saat perusahaan anak jual barang ke perusahaan induk. Contohnya, PT Tia sebagai anak jual ke PT Fogi sebagai induk, kayak ikan berenang melawan arus. Karakteristik upstream, pertama, laba internal muncul di laporan laba rugi anak, karena anak yang jadi penjual. Kedua, kalau ada sediaan belum terjual, sediaan itu ada di buku induk, karena induk yang beli. Ketiga, dan ini yang bikin beda, NCI atau hak pemegang saham minoritas terpengaruh. Kenapa? Karena laba internal ada di anak, dan NCI punya hak atas laba anak. Kalau laba anak overstated karena mengandung laba belum terrealisasi, maka perhitungan bagian NCI juga harus disesuaikan. NCI cuma boleh dapat bagian dari laba yang udah terrealisasi, bukan laba yang overstated. Jadi dalam kasus upstream, eliminasi laba belum terrealisasi mempengaruhi alokasi antara pemegang saham pengendali dan NCI. Ini perbedaan fundamental antara upstream dan downstream. Sekarang pertanyaan, apakah prinsip eliminasinya beda? Ini prinsip yang harus lo pahami dengan jelas. Eliminasi tetap sama terlepas dari arah transaksi. Baik upstream maupun downstream, jurnal eliminasi yang kita pakai identik. Eliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan sama aja. Debit penjualan, kredit HPP. Eliminasi laba belum terrealisasi dalam sediaan akhir sama aja. Debit HPP, kredit sediaan. Nggak ada bedanya secara teknis. Terus apa dong yang beda? Yang beda adalah dampaknya. Pertama, laporan terpisah mana yang overstated. Kalau downstream, laporan induk yang overstated. Kalau upstream, laporan anak yang overstated. Kedua, siapa yang kena? Kalau downstream, cuma induk. Kalau upstream, anak, yang artinya NCI juga kena dampak. Ketiga, alokasi ke NCI. Kalau downstream, NCI nggak terpengaruh. Kalau upstream, NCI harus disesuaikan karena laba anak yang jadi basis perhitungan NCI mengandung laba belum terrealisasi. Bottom line, eliminasinya sama, tapi cara kita perhitungin bagian masing-masing pihak bisa beda. Sekarang, kita breakdown dampaknya ke laporan terpisah. Sekarang kita lihat dampaknya ke laporan terpisah dengan jelas.
Dalam downstream sale, induk jual ke anak, maka laporan laba rugi induk yang mengandung laba belum terrealisasi. Penjualan induk termasuk penjualan internal. Laba kotor induk overstated. Sementara anak cuma pembeli, HPP anak termasuk harga transfer, tapi laba kotor anak normal, nggak overstated. Sebaliknya, dalam upstream sale, anak jual ke induk, maka laporan laba rugi anak yang mengandung laba belum terrealisasi. Penjualan anak termasuk penjualan internal, laba kotor anak overstated. Sementara induk cuma pembeli, HPP induk termasuk harga transfer, tapi laba kotor induk normal. Jadi intinya sederhana, siapa yang jual, dia yang laba kotornya overstated. Dan ini penting banget untuk menentukan dampak ke NCI, karena NCI cuma punya hak atas laba anak. Kalau laba anak overstated, upstream, NCI harus disesuaikan. Kalau laba induk yang overstated, downstream, NCI nggak terpengaruh. Sekarang kita fokus ke dampak downstream dulu. Sekarang kita fokus ke dampak downstream pada NCI atau hak pemegang saham minoritas. Misalkan, induk jual ke anak dengan laba belum terrealisasi sebesar Rp100.000. Anak punya NCI 20%. Pertanyaannya, apakah perhitungan NCI perlu disesuaikan? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena laba bersih anak yang dilaporkan, misalnya Rp250.000, nggak mengandung laba belum terrealisasi. Anak cuma pembeli, bukan penjual. Laba belum terrealisasi Rp100.000 itu ada di laporan induk, bukan anak. Jadi perhitungan NCI tetap straightforward. Rp250.000 kali 20% sama dengan Rp50.000. Nggak perlu penyesuaian apapun. Logikanya sederhana. NCI punya hak atas laba anak. Kalau laba belum terrealisasi ada di induk, NCI nggak kena dampak sama sekali. Eliminasi laba belum terrealisasi cuma ngurangin bagian induk atau pemegang saham pengendali. NCI tetap dapat haknya penuh atas laba anak. Ini salah satu keuntungan downstream dari sudut pandang perhitungan. Lebih simpel, karena NCI nggak perlu disesuaikan. Sekarang kita lihat kebalikannya, dampak upstream pada NCI. Sekarang kebalikannya, dampak upstream pada NCI. Misalkan, anak jual ke induk dengan laba belum terrealisasi sebesar Rp100.000. Anak punya NCI 20%. Pertanyaannya, apakah perhitungan NCI perlu disesuaikan? Jawabannya, ya, harus. Kenapa? Karena laba bersih anak yang dilaporkan, misalnya Rp250.000, mengandung laba belum terrealisasi Rp100.000. Anak adalah penjual, jadi laba internal ada di laporan anak. Kalau kita hitung NCI langsung dari Rp250.000 kali 20% sama dengan Rp50.000, itu salah. Karena kita ngasih NCI dari laba yang sebenarnya belum terrealisasi. Yang benar, kita harus kurangin dulu laba belum terrealisasi dari laba anak. Laba terrealisasi anak adalah Rp250.000 dikurangi Rp100.000, sama dengan Rp150.000. Baru kali 20%, sama dengan Rp30.000. Ini angka NCI yang benar. Jadi dalam kasus upstream, NCI dihitung dari laba terrealisasi anak, bukan laba terlapor. Ini perbedaan krusial yang harus dipahami. Sekarang kita lihat pendekatan alokasi yang dipakai untuk membagi laba belum terrealisasi antara pengendali dan NCI. Sekarang kita bahas pendekatan alokasi untuk laba belum terrealisasi dari penjualan upstream. Konsepnya, laba atau rugi belum terrealisasi dialokasikan secara proporsional antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali, sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Misalkan induk punya 80% kepemilikan, NCI punya 20%. Ada laba belum terrealisasi Rp100.000 dari penjualan upstream. Alokasinya, pemegang saham pengendali menanggung 80% atau Rp80.000, NCI menanggung 20% atau Rp20.000. Total tetap Rp100.000, sesuai dengan laba yang harus dieliminasi. Logikanya,
Karena laba belum terrealisasi ini ada di anak, dan baik pengendali maupun NCI punya hak atas laba anak, maka keduanya juga harus menanggung atau berbagi dampak dari eliminasi laba belum terrealisasi ini sesuai porsi kepemilikan. Ini prinsip fairness. Nggak adil kalau cuma pengendali yang kena dampak penuh, sementara laba overstatement ada di perusahaan yang NCI juga punya bagian. Sekarang kita terapkan semua konsep ini ke ilustrasi komparatif antara upstream dan downstream dengan kasus PT Pipit dan PT Clara. Sekarang kita setup ilustrasi komparatif dengan PT Pipit sebagai induk dan PT Clara sebagai anak. Struktur kepemilikan, PT Pipit punya 80% saham Clara, sisanya 20% dipegang oleh NCI atau pemegang saham minoritas. Tujuan ilustrasi ini adalah untuk membandingkan dampak dari dua skenario berbeda dengan data awal yang sama persis. Skenario pertama, penjualan hilir atau downstream, Pipit jual ke Clara. Skenario kedua, penjualan hulu atau upstream, Clara jual ke Pipit. Dalam kedua skenario, kita pakai data laporan keuangan terpisah yang sama, transaksi antar perusahaan yang sama, laba belum terrealisasi yang sama. Eliminasi yang kita lakukan juga sama persis. Tapi yang berbeda adalah siapa yang laporan labanya mengandung laba belum terrealisasi dan gimana alokasi laba konsolidasi antara pengendali dan NCI. Perbedaan ini akan sangat jelas terlihat nanti. Sekarang kita setup data laporan keuangan terpisah kedua perusahaan tahun 2010. Ini data laporan keuangan terpisah PT Pipit dan PT Clara untuk tahun 2010. Dan data ini akan kita pakai untuk kedua skenario, baik downstream maupun upstream. PT Pipit sebagai induk punya penjualan 3 juta, HPP 1.500.000, laba kotor 1.500.000, beban 500.000, laba bersih 1 juta. PT Clara sebagai anak punya penjualan 1.500.000, HPP 900.000, laba kotor 600.000, beban 350.000, laba bersih 250.000. Perhatikan bahwa data ini sama untuk kedua skenario. Kita nggak mengubah angka-angka ini. Yang berbeda nanti adalah interpretasi. Dalam skenario downstream, penjualan Pipit 3 juta itu termasuk penjualan internal ke Clara. Dalam skenario upstream, penjualan Clara 1.500.000 itu termasuk penjualan internal ke Pipit. Tapi angka-angkanya tetap sama. Ini penting untuk perbandingan yang fair. Sekarang kita tambahkan informasi tentang transaksi antar perusahaan dan laba belum terrealisasi. Sekarang kita tambahkan informasi kunci tentang transaksi antar perusahaan. Dan sekali lagi, informasi ini sama untuk kedua skenario. Pertama, penjualan antar perusahaan selama setahun adalah 500.000. Dalam skenario downstream, ini adalah Pipit jual ke Clara sebesar 500.000. Dalam skenario upstream, ini adalah Clara jual ke Pipit sebesar 500.000. Angka eliminasinya sama. Kedua, pada 31 Desember 2010, sediaan mengandung laba belum terrealisasi sebesar 100.000. Dalam downstream, sediaan ini ada di Clara. Dalam upstream, sediaan ini ada di Pipit. Tapi jumlah eliminasinya sama. Ketiga, kepemilikan NCI adalah 20%. Ini fakta struktur kepemilikan yang nggak berubah. Nah, dengan data yang sama persis ini, kita akan jawab 3 pertanyaan. Berapa bagian NCI? Berapa laba bersih konsolidasi? Berapa bagian pengendali? Dan lo akan lihat bahwa jawabannya beda tergantung skenario upstream atau downstream. Kita mulai dengan perhitungan NCI untuk skenario downstream. Kita mulai dengan skenario downstream. Pipit jual ke Clara. Laba bersih Clara yang dilaporkan adalah 250.000. Pertanyaan, apakah laba ini mengandung laba belum terrealisasi 100.000? Jawabannya, tidak. Karena dalam skenario downstream, Pipit yang jadi penjual, jadi laba belum terrealisasi ada di laporan Pipit, bukan Clara. Clara cuma pembeli, jadi laba Clara bersih dari laba internal. Perhitungan NCI jadi straightforward, 250.000 kali 20% sama dengan 50.000. Nggak ada penyesuaian yang diperlukan. NCI dapat haknya penuh atas 20% laba Clara. Eliminasi laba belum terrealisasi 100.000, cuma ngurangin bagian Pipit atau pemegang saham pengendali. NCI nggak kena dampak sama sekali.
Ini salah satu karakteristik downstream. Perhitungan NCI simple, karena nggak perlu adjustment. Sekarang kita bandingkan dengan skenario upstream di mana hasilnya beda. Sekarang skenario upstream. Clara jual ke Pipit. Laba bersih Clara yang dilaporkan masih sama, Rp250.000. Tapi pertanyaan, apakah laba ini mengandung laba belum terrealisasi Rp100.000? Jawabannya, ya. Karena dalam skenario upstream, Clara yang jadi penjual. Jadi laba belum terrealisasi Rp100.000 ada di laporan Clara. Pipit cuma pembeli, makanya perhitungan NCI harus disesuaikan. Kita nggak bisa langsung kali Rp250.000 dengan 20%. Yang benar, pertama hitung dulu laba terrealisasi Clara dengan mengurangi laba belum terrealisasi. Rp250.000 dikurangi Rp100.000 sama dengan Rp150.000. Ini laba terrealisasi Clara. Baru kali 20% untuk dapat bagian NCI. Rp150.000 kali 20% sama dengan Rp30.000. Bandingkan dengan downstream yang Rp50.000, ada selisih Rp20.000. Selisih ini adalah 20% dari laba belum terrealisasi Rp100.000. Jadi dalam upstream, NCI menanggung bagiannya dari laba yang harus dieliminasi, yaitu Rp20.000. Sisanya Rp80.000 ditanggung pengendali. Sekarang kita lihat gimana ini mempengaruhi perhitungan laba induk dengan metode ekuitas. Sekarang kita lihat gimana perbedaan upstream dan downstream mempengaruhi perhitungan laba induk dengan metode ekuitas. PT Pipit punya laba terpisah Rp1 juta. Ini sama untuk kedua skenario. Yang beda adalah bagaimana Pipit mengakui laba dari Clara. Dalam skenario hilir atau downstream, Pipit ambil bagian ekuitas atas laba terlapor Clara, yaitu 80% kali Rp250.000, sama dengan Rp200.000. Terus kurangi penuh laba belum terrealisasi Rp100.000. Hasilnya Rp100.000. Jadi, total laba Pipit dengan metode ekuitas adalah Rp1 juta tambah Rp100.000 sama dengan Rp1.100.000. Dalam skenario hulu atau upstream, Pipit ambil bagian ekuitas atas laba terrealisasi Clara. Laba terrealisasi adalah Rp250.000 dikurangi Rp100.000 sama dengan Rp150.000 kali 80% sama dengan Rp120.000. Jadi total laba Pipit adalah Rp1 juta tambah Rp120.000 sama dengan Rp1.120.000. Ada selisih Rp20.000 antara downstream dan upstream. Kenapa? Karena dalam downstream, induk menanggung seluruh eliminasi Rp100.000. Dalam upstream, induk cuma menanggung 80% atau Rp80.000. Sisanya Rp20.000 ditanggung NCI. Sekarang kita lihat laporan laba rugi konsolidasi lengkapnya untuk kedua skenario. Sekarang kita lihat laporan laba rugi konsolidasi komparatif. Ini tabel 4.1 yang dipecah jadi 2 slide. Part pertama ini menunjukkan dari penjualan sampai beban. Perhatikan bahwa angka-angka ini identik untuk kedua skenario. Penjualan konsolidasi adalah Rp4 juta. Hasil dari penjualan gabungan Rp3 juta ditambah Rp1.500.000 dikurangi eliminasi penjualan internal Rp500.000. HPP konsolidasi adalah Rp2 juta. Hasil dari HPP gabungan Rp1.500.000 ditambah Rp900.000 ditambah eliminasi laba belum terrealisasi Rp100.000 dikurangi eliminasi pembelian internal Rp500.000. Laba kotor konsolidasi adalah Rp2 juta, sama untuk downstream dan upstream. Beban adalah Rp850.000, gabungan dari Rp500.000 ditambah Rp350.000. Sampai di sini, nggak ada perbedaan antara upstream dan downstream. Eliminasi sama, hasilnya sama. Perbedaannya baru muncul di BAGB, alokasi laba bersih konsolidasi antara pengendali dan NCI. Itu yang kita lihat di part 2. Sekarang, kita interpretasi hasil perbandingan ini dengan jelas. Kesimpulan pertama, laba konsolidasi sama untuk kedua skenario, Rp1.150.000. Arah transaksi nggak mempengaruhi total laba konsolidasi. Ini masuk akal, karena dari sudut pandang ekonomi grup, transaksinya sama. Ada penjualan internal Rp500.000 dan laba belum terrealisasi Rp100.000 yang harus dieliminasi. Kesimpulan kedua, eliminasi sama untuk kedua skenario.
kita eliminasi penjualan internal 500.000 dan laba belum terrealisasi 100.000 dengan cara yang identik. Kesimpulan ketiga, alokasi berbeda. Dalam downstream, NCI 50.000 dan pengendali 1.100.000. Dalam upstream, NCI 30.000 dan pengendali 1.120.000. Selisihnya 20.000, yang adalah 20% dari laba belum terrealisasi 100.000. Kesimpulan keempat, penyebab perbedaan adalah siapa yang menanggung eliminasi. Dalam downstream, pengendali menanggung seluruh 100.000. Dalam upstream, pengendali menanggung 80.000 dan NCI menanggung 20.000. Sekarang kita bahas konsep konsistensi metode ekuitas dengan konsolidasi. Sekarang kita interpretasi hasil perbandingan ini dengan jelas. Kesimpulan pertama, laba konsolidasi sama untuk kedua skenario, 1.150.000. Arah transaksi nggak mempengaruhi total laba konsolidasi. Ini masuk akal, karena dari sudut pandang ekonomi grup, transaksinya sama. Ada penjualan internal 500.000 dan laba belum terrealisasi 100.000 yang harus dieliminasi. Kesimpulan kedua, eliminasi sama untuk kedua skenario. Kita eliminasi penjualan internal 500.000 dan laba belum terrealisasi 100.000 dengan cara yang identik. Kesimpulan ketiga, alokasi berbeda. Dalam downstream NCI 50.000 dan pengendali 1.100.000. Dalam upstream NCI 30.000 dan pengendali 1.120.000. Selisihnya 20.000, yang adalah 20% dari laba belum terrealisasi 100.000. Kesimpulan keempat, penyebab perbedaan adalah siapa yang menanggung eliminasi. Dalam downstream, pengendali menanggung seluruh 100.000. Dalam upstream, pengendali menanggung 80.000 dan NCI menanggung 20.000. Sekarang kita bahas konsep konsistensi metode ekuitas dengan konsolidasi. Sekarang kita bahas konsep penting, konsistensi metode ekuitas dengan konsolidasi. Prinsip one-line consolidation menyatakan bahwa laba bersih induk yang dihitung dengan metode ekuitas harus sama dengan bagian hak pengendali dalam laporan konsolidasi. Mari kita verifikasi ini untuk kedua skenario. Dalam downstream, laba pipit dengan metode ekuitas adalah Rp1.100.000, sama dengan bagian pengendali di konsolidasi Rp1.100.000. Konsisten. Dalam upstream, laba pipit dengan metode ekuitas adalah Rp1.120.000, sama dengan bagian pengendali di konsolidasi Rp1.120.000. Konsisten juga. Jadi, pendekatan yang kita pakai untuk menghitung laba dari anak, apakah ngurangin seluruh laba belum terrealisasi, downstream, atau ngurangin bagian proporsional aja, upstream, harus konsisten dengan cara kita alokasikan laba konsolidasi. Kalau nggak konsisten, artinya ada yang salah dalam perhitungan. Ini prinsip fundamental yang memastikan laporan terpisah induk refleks hasil konsolidasi dengan benar. Sekarang, kita bahas satu situasi kompleks lagi. Kalau ada transaksi hulu dan hilir secara bersamaan. Sekarang, kita bahas satu situasi yang sering bikin salah paham. Transaksi hulu dan hilir secara bersamaan. Di dunia nyata, sangat mungkin dalam satu tahun yang sama, induk jual ke anak dan anak jual ke induk. Kedua transaksi ini terjadi simultan. Nah, ada yang berpikir, oh, kalau ada transaksi dua arah, berarti saling menghapus dong, jadi nggak perlu eliminasi. Ini salah besar. Yang benar, setiap arah transaksi harus dieliminasi terpisah. Kalau ada penjualan downstream 500.000 dengan laba belum terrealisasi 100.000, kita eliminasi itu. Kalau juga ada penjualan upstream 300.000 dengan laba belum terrealisasi 50.000, kita eliminasi itu juga, secara terpisah. Transaksi-transaksi ini nggak saling menghapus sama sekali. Kalau lo anggap saling menghapus, lo bakal bikin distorsi besar di laporan konsolidasi. Mari kita lihat ilustrasi konkret kenapa ini berbahaya. Mari kita buat ilustrasi konkret. Misalkan di tahun 2013, Fogi jual barang ke Tia seharga Rp500.000 dengan laba belum terrealisasi Rp100.000. Sediaan ini masih ada di gudang Tia. Di tahun yang sama, Tia juga jual barang ke Fogi seharga Rp500.000 dengan laba belum terrealisasi Rp100.000.
Sediaan ini masih ada di gudang Vogi. Kebetulan, angka penjualannya sama-sama Rp500.000 dan laba belum terrealisasinya sama-sama Rp100.000. Kalau lo mikir, wah, sama-sama Rp500.000, berarti saling cancel out, jadi nggak perlu eliminasi. Itu salah. Yang benar, total laba belum terrealisasi adalah Rp200.000. Dijumlah, bukan dikurangi. Rp100.000 dari downstream plus Rp100.000 dari upstream. Kedua transaksi ini harus dieliminasi secara terpisah. Kenapa? Karena masing-masing punya dampak independen ke neraca dan laba rugi. Sekarang kita lihat dampaknya kalau lo salah interpretasi dan nggak eliminasi. Kalau transaksi dianggap saling menghapus dan nggak dieliminasi, maka di neraca kombinasi, sediaan akan tercatat Rp100.000 di buku Vogi dari pembelian Tia, plus Rp100.000 di buku Tia dari pembelian Vogi, total Rp200.000. Tapi ini overstated Rp200.000. Karena dari sudut pandang konsolidasi, kedua sediaan ini sepenuhnya terdiri dari laba internal. Biaya konsolidasi sebenarnya adalah 0. Yang benar, kita harus kurangin Rp100.000 dari sediaan Vogi dan Rp100.000 dari sediaan Tia. Hasilnya, sediaan konsolidasi turun jadi 0, yang adalah nilai yang benar, karena semua sediaan ini cuma perpindahan internal tanpa ada transaksi dengan pihak luar. Dampak ke laba bersih juga overstated Rp200.000 kalau nggak eliminasi. Karena laba Rp200.000 ini sepenuhnya belum terrealisasi, belum ada yang terjual keluar. Jadi sangat berbahaya kalau transaksi hulu dan hilir dianggap saling menghapus. Sekarang, kita simpulkan dengan prinsip emas. Sekarang kita simpulkan BAGD, penjualan hulu dan hilir dengan prinsip emas yang harus lo ingat. Pertama, setiap transaksi antar perusahaan harus dieliminasi, terlepas dari arahnya, baik upstream maupun downstream. Eliminasi tetap sama. Kedua, kalau ada transaksi hulu dan hilir dalam tahun yang sama, eliminasi harus dilakukan terpisah untuk masing-masing arah. Jangan pernah dianggap saling menghapus. Ketiga, laba belum terrealisasi harus ditunda sampai barang terjual ke pihak luar, terlepas dari arah transaksi. Ini prinsip fundamental yang nggak berubah. Keempat, arah transaksi cuma menentukan hal-hal berikut. Siapa yang laporan labanya overstated, induk atau anak, apakah NCI terpengaruh atau enggak, dan gimana alokasi laba konsolidasi. Tapi arah transaksi nggak mengubah eliminasi itu sendiri. Jurnal eliminasi tetap sama. Dengan prinsip-prinsip ini, lo udah siap handle kasus apapun, baik upstream, downstream, atau kombinasi keduanya. BAGD, penjualan hulu dan hilir selesai. Sekarang saatnya kita praktek dengan kasus nyata di bagian kasus praktek.